Ya, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam ibadah persekutuan hari Minggu Persekutuan Teruna di GPIB Pancaran Kasih. Hari ini yang akan melayani adalah kakak Kaivan. Dan sebelum mulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul secara virtual untuk ibadah persekutuan Teruna hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan berkati agar setiap adik-adik kami boleh duduk di rumah dan melihat video ini. Berkati juga hamba sebagai perantara firman-Mu, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 6 ayat 37 sampai yang 38. Ya, kakak tunggu ya. Jangan-jangan masih ada adik-adik yang belum pegang Alkitabnya, standby aja dulu. Oke. Sudah? Kalau sudah, oke. Kakak akan bacakan pembacaan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 38 dengan judul perikop hal menghakimi. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang akan kamu pakai untuk mengukurmu akan diukurkan kepadamu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan lebih bahagia lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, shalom adik-adik. Sudah beberapa minggu ini kita ibadah secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini, tapi bukan berarti kita menjadi tidak semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini pembacaan yang terambil dari kitab Lukas, perikopnya berbicara tentang hal menghakimi. Nah, adik-adik pernah dalam kondisi yang terpojok atau mungkin dalam kondisi kita yang dipersalahkan oleh orang lain. Tentunya itu bukan kondisi yang enak, apalagi kalau kita yang sebagai tertuduh. Bicara hal menghakimi berarti ada sesuatu yang salah dan kemudian ada orang-orang lain yang akan menyudutkan. Dan kemudian apakah menghakimi ini menjadi hal yang baik atau tidak? Kita lihat dalam pembacaan kali ini bahwa di pembacaan pada hari ini adalah hal menghakimi adalah hak dari Tuhan untuk menghakimi. Tugas kita bukan menghakimi, tapi bagaimana kita mau mengampuni. Oke, nah dari pembacaan ini kita juga mau belajar tentang bagaimana hal-hal apa sih sebetulnya yang mendorong kita untuk menghakimi orang lain. Contoh sederhana, ketika ada teman yang berbuat salah, kita tahu nih dia berbuat salah, ya. Tapi taunya bukan langsung dengan kita lihat, tapi kalau ini kata temennya, kata si dia salah loh, kata si ini, oh dia yang berbuat loh. Tapi kita tidak tahu kebenarannya. Lalu kemudian kita dengan asumtif atau dengan teman-teman yang tadi menyampaikan ke kita katanya, kita jadi terpengaruh dan kemudian kita jadi berpikir negatif tentang orang lain. Padahal kita belum tahu tentang kebenarannya. Apalagi kita misalnya jadi buat status di Facebook sehingga kita buat status yang memojokkan teman kita. Teman-teman coba bayangkan kalau kita dalam posisi dia. Sakit hati kita pasti, sedih pasti. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar sesuatu hal yang seperti itu? Apakah kita harus menolak ataukah kita mendiamkan? Nah, disinilah kita belajar tentang bagaimana kita memiliki hikmat. Nah, tadi ada faktor apa aja sih yang mendorong kita menghakimi orang lain? Pertama, egois. Kita selalu mementingkan diri sendiri. Ditambah sudah kadang menjadi tabiat manusia itu tidak pada dasarnya tidak mau disalahkan. Nggak ada nih dari sekian banyak yang mau disalahkan. Kalau bisa, kalau kita merasa kita yang paling benar, kita yang nggak punya kesalahan. Apalagi kalau kita melihat ada kesalahan pada diri kita, otomatis tuh kita defense, otomatis kita nggak mau disalahin. Dan bahkan kita cenderung untuk, no dia, menyalahkan orang lain. Apakah itu betul? Apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau? Adik-adik teruna, ternyata yang Tuhan mau adalah kita
memiliki hati untuk mengampuni orang lain. Bukan kita menyudutkan orang lain, bukan kita menyalahkan teman kita yang salah. Justru kita harus dengan cara yang baik, dengan hati yang terbuka untuk melihat situasinya. Dengan apa? Dengan hikmat tadi. Kita tanya dulu, apakah teman-teman seperti itu kondisinya? Kita mungkin ketemu teman yang disalahkan, kita juga kembali melihat apakah benar-benar teman kita itu yang memang berbuat salah. Kita pelajari dulu, jangan langsung menjudge hal itu salah. Jangan langsung kita menghakimi. Tadi yang dikatakan firman Tuhan adalah menghakimi adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana kita mau mengampuni. Nah, pada hari Minggu ini kita belajar bagaimana kita melihat segala sesuatu itu harus dengan menggunakan hikmat dan hati kita. Bukan dengan egois kita, pikiran kita, dan nalar kita. Adik-adik, dalam kondisi yang seperti ini bukan waktunya kita menyalahkan orang lain terhadap wabah yang terjadi. Bukan waktunya juga kita menyudutkan salah satu pihak. Atau bukan juga menjadi kita orang yang menjadi tidak peduli terhadap sesama. Cara menjaga kepedulian pada saat ini adalah mungkin kita tetap di rumah untuk kita menjaga kesehatan kita. Kita tetap peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tetap menghubungi mereka dan kita tetap tanya kabar mereka. Kan pada saat ini kita juga komunikasinya virtual, telepon saudara kita, hai apa kabar, sehat nggak kalian? Teman-teman kita yang di sekolah, hai kalian sehat nggak? Bukan berarti dengan kondisi seperti ini kita jadi mengucilkan diri, kemudian kita juga tidak menjadi teruna-teruna yang tidak peduli terhadap sesama. Mari adik-adik semua, dengan kondisi yang saat ini ada, kita juga belajar menjadi teruna yang tetap peduli dan tidak menghakimi orang lain. Kita menjadi teruna yang mau berhikmat dan minta tuntunan Tuhan untuk selalu memimpin kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan kita yang kita dengar pada hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita dan tetap selalu berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dan berkat yang kita terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini boleh menguatkan hati kami. Kami boleh menjadi teruna-teruna yang berhikmat, menjadi teruna-teruna yang tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi boleh menjadi teruna-teruna yang peka dan peduli terhadap sesama, dan menjadi teruna-teruna yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan keluarga dan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.